Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, alhamdulillah siang hari ini Allah masih memberikan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga dimudahkan langkah kaki kita untuk ikut sholat zuhur berjamaah. Kultum berarti tinggal waktunya 7 menit ya. Baik, saya Kusnati Ikhwani. Hari ini memang ada acara konsolidasi UPP tingkat pimpinan pusat Muhammadiyah, insya Allah di lantai 1. Saya tadi memang hadir agak awal dan saya naik ojek tadi dari stasiun Yogyakarta dan sengaja untuk zuhur melihat langsung di Masjid Unisa, karena salah satu masjid sini marbotnya sudah ikut Akademi Marbot Masjid. Saya barusan pulang kemarin hari Senin itu dari Banjarmasin. Saya bersama Prof. Dai dan Pak Jamaluddin barusan mengadakan tentang cabang ranting Masjid Award yang ada di Palembang. Dan yang dapat juara nasional masjid percontohan adalah Masjid Al-Jihad Banjarmasin. Ketika saya datang di sana, Masya Allah, sholat duhurnya jamaahnya 2000. Ya, kalau di sini 2 sop. Ya, tadi saya datang di ojek itu dari ujung sampai sini, Masya Allah, warungnya ramai semua. Saya pikir habis makan tadi pada ke masjid gitu ya. Ternyata belum tertarik ke masjid gitu. Nah, sebetulnya tadi saya ini memberikan apa ya, pemikiran tadi. Ini tadi kalau saya boleh tanya, ini jamaah yang apa, mahasiswa yang kuliah pas duhur ini kira-kira ada berapa? Enggak, maksudnya masuk kuliah 2000 gitu. Mata kuliah AIK ada? Ada. Coba mata kuliah AIK itu semua siswa, semua mahasiswi syaratnya untuk lulus harus sholat duhur sama asar di masjid ini. Saya sempat waktu itu diskusi sama Bu Rektor, ya, Pak Jamal juga. Ini kan bangunannya megah, siswanya banyak, tapi kenapa belum mau ke masjid itu ya? Banjarmasin itu saya datang di sana 1 bulan infak pengeluarannya 450 juta per bulan dengan jumlah pegawai 25 orang. 1 bulan itu mensolatkan rata-rata per hari itu 3 jenazah. Jadi 1 bulan berarti ada 100 jenazah yang disolatkan. Pas puncak COVID itu 1 hari mensolatkan jenazah itu 25 orang. Dan yang sangat luar biasa, kemarin di sana hari Ahad saya ikut sholat maghrib. Jenazah itu yang disolatkan lokasinya dari Masjid Al-Jihad itu 226 kilo. Dibawa ke situ, dijemput oleh masjid, diantarkan lagi. Nah, ini Masjid Muhammadiyah menempati komplek yang sangat strategis, lingkungannya sekolahan semua, PAUD, TK, SD. Semua digerakkan PAUD, TK, SD itu sholat ke masjid. Jadi ternyata lebih mudah menggerakkan anak TK dan PAUD daripada mahasiswa. Maka saya di LPCRP MPP menjadi PR bersama. Masjid-masjid Muhammadiyah itu banyak yang megah dan mewah, tapi masih sepi jamaah. Masjid-masjid Muhammad itu banyak yang elit, tapi jamaahnya sulit. Maka PR bersama. Sedangkan lahirnya Muhammadiyah itu lahir dari Langgar Kidul. Kiai Haji Ahmad Dahlan pulang dari Mekah membangun Muhammadiyah yang saat ini lagi di acara milad ke-112, lahir dari Langgar Kidul menjadi organisasi Muhammadiyah terhebat. Nah, salah satu wujudnya adalah saya hadir di sini, dan saya baru hadir di sini juga untuk melihat langsung betapa megah dan mewahnya bangunan ini.
PR bersama. Para takmir masjid, para pemangku kebijakan, ya, membuat regulasi agar apa? Para mahasiswa itu mau sholat di masjid. Kalau tadi saya dipesenin materinya strategi memakmurkan masjid, harus ada regulasi. Jadi tugas takmir masjid, tugas pemangku kebijakan adalah memobilisasi, menggerakkan, mengorganisasi agar orang mau ke masjid. Masjid Al-Falah dulu juga sepi-sepi saja. Sholat subuhnya hanya 7. Saya menginisiasi bagaimana sholat subuhnya rame. Saya mengadakan inisiasi sholat subuh disiapkan 2 umroh ke tanah suci, dan akhirnya jamaah subuhnya mendekati 2000 jamaah. Kalau hanya hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, as-sholatu khairum minan naum, nggak ada yang bergerak. Tapi ketika ada flyer sholat subuh berhadiah umroh, ternyata jamaahnya banyak yang berbondong-bondong ke masjid. Maka jamaah semuanya PR bersama. Mudah-mudahan saya hadir di sini. Kalau memang diajak diskusi bagaimana mendorong mahasiswa untuk hadir di masjid, ada kiat dan strateginya. Atau mungkin siapkan makan siang bersama di masjid. Insya Allah semuanya mungkin akan pindah ke masjid makan siangnya. Ini awal-awal yang mulai kita lakukan, ya. Ini beberapa masjid yang saya bina. Salah satu ada masjid, kalau di Surabaya ada masjid Pemuda Indonesia. Belajar ke Al-Falah, dipraktekkan. Masjidnya kecil, hanya memuat 50 orang, tapi infaknya 1 bulan tembus di angka 1,2 miliar. Setiap hari masjid tersebut ngasih makan 700 sampai 2000 porsi tiap hari. Silakan Masjid Pemuda Indonesia di Ketintang, dipimpin oleh Mas Ibra. Kalau yang lebih fenomenal adalah di Masjid Sejuta Pemuda, dipimpin oleh Mas Anggi. Sekarang masjidnya tidak muat, akhirnya masjidnya digempur, dan Masya Allah ngumpulin 800 juta cukup waktu 3 hari. Maka masjid harus ada anak muda, masjid harus jago media, dan masjid ada yang memobilisasi. Nah, tugas saya saat ini memang meru'yah para takmir masjid agar masjid yang tertidur, agar masjid yang tidak makmur, takmir masjidnya mau serius ngurus masjid. Karena banyakan takmir masjid itu ngurusnya waktu sisa, tenaga sisa, pikiran sisa, energi sisa, umur sisa. Baru pensiunan, baru diangkat jadi takmir masjid. Untuk ngurus diri sendiri susah, bagaimana mau ngurus umat? Maka saat ini takmir-takmir masjid yang belajar dari Al-Falah rata-rata umurnya maksimal 25 tahun. Sehingga ketika saya keliling, banyakkan takmir masjidnya S1 sepuh, S2 sampun sepuh, S3 sampun sepuh, dan S4 sampun sepuh sangat saestu. Sehingga jamaahnya juga sepuh-sepuh, anak muda nggak dikasih ruang. Maka kebanyakan ada Masjid Baitul Huda di Antapani, Masjid Pemuda Indonesia, Sejuta Pemuda, Masjid Pemuda Indonesia, Masjid Ismu Yahya, takmirnya rata-rata memang anak-anak muda, dan jamaahnya juga anak-anak muda. Yang sangat fenomenal adalah di Kalimantan. Itu jamaahnya 2000, infaknya 3 sampai 6 miliar. Semoga Masjid Unisa sini bisa untuk diserisi lagi, jamaahnya sudah ada, tinggal bagaimana didorong untuk menuju masjid. Insya Allah kalau jamaahnya penuh sangat luar biasa, dan mungkin akan menjadi magnet, Masjid Unisa ini akan makmur dan memakmurkan. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.